Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Prof. Dr. Firman Wijaya, SMH. Masyarakat bertanya-tanya, betul tidak? Ada tidak sih apa yang disebut dengan organisasi mafia? Atau kalau diistilahkan sekarang, kejahatan yang terorganisir, organized crime. Ada tidak? Belajar dari konsep Alien Corporation Model, maka sepertinya sulit ya melacak jejak organisasi mafia atau organized crime di Indonesia. Kenapa? Karena secara konseptual, organized crime itu, kejahatan terorganisir itu ibarat dealing with the devil, negosiasi dengan devil, dengan setan, dengan iblis. Dan yang kedua, wujudnya seperti apa? The evil that men do. Unsmoking gun. Tidak kelihatan, tetapi baunya terasa. Pada masyarakat ya kita yang sangat kritis sekarang ini, tuduhan itu bisa mengarah kepada model-model kejahatan bisnis atau transaksi bisnis yang keluar dari legal compliance, ya, dari kepatuhan hukum. Ya, transaksi-transaksi bisnis yang bisa dianggap sebagai economic visible hand, tangan-tangan ekonomi yang tidak terlihat. Nah, secara konseptual progresif, ini kemudian memproduksi pandangan bahwa entrepreneurship ya, itu sebagai wujudnya organized crime. Ini beberapa referensi mengatakan seperti itu. Katakanlah mafia mistik ya. Kejahatan terorganisir yang bermodus perusahaan. Padahal perusahaan itu kan dibangun dengan prinsip-prinsip good fight, dan prinsip-prinsip itikat baik. Jadi bagaimana sebenarnya sesungguhnya kejahatan terorganisir atau organized crime? Ada nggak secara physically? Sebenarnya menurut hemat saya tidak ada. Yang ada hanyalah nilai-nilai atau faktor yang konspiratif ya saja dalam keputusan-keputusan bisnis yang dibuat. Bahkan mega hunter profit ya, tujuannya hanya mengejar keuntungan yang sangat besar. Ya, but enemy of success. Tapi itu merupakan kesuksesan yang kacau ya, kesuksesan yang tidak bermoral. Nah, jadi kejahatan terorganisir sebenarnya pada era postmodernisme sekarang ini bukan bentuknya kejahatan terorganisir atau ada organisasi kejahatan di Indonesia. Tapi itu merupakan sebuah metode kalau melihat, merupakan cara ya dan merupakan perilaku. Ini menunjukkan bahwa 100 tahun fakta sejarah dan mitos tentang kejahatan korporasi yang kemarin kita percayai itu seolah-olah hanya jadi dongeng. Padahal Michael Montaigne mengatakan istilah LNC La Cosa Nostra itu adalah mafia ekonomi ala Italia. Pembunuhan inspektur polisi Hennis ya di New Orleans ya pada tahun-tahun itu semua dianggap terlibat ya di dalam upaya untuk menutupi bisnis yang sangat besar itu, kejahatan ekonomi itu, sehingga menimbulkan gelombang massa yang memaksa penegakan hukum the street man dengan cara-cara jalanan. Ya, ditembak, digantung, dan sebagainya. Pada momentum sekarang ini, sebaiknya terhadap kejahatan-kejahatan yang menggunakan modus ekonomi tinggi, ya, high modus model, maka perlu ada ukuran-ukuran dalam investigasinya, terutama kaitan dengan profitabilitas sebuah perusahaan. Pertama, kekayaan bersihnya seperti apa, ya, harus transparan. Pemasukan, pengeluaran, setoran, pajak, corporate activity-nya, ya, core bisnisnya. Sampai pada periode itu sudah dibentuk yang namanya Presiden Komite Control Units Bureau, ya, sebuah lembaga kepresidenan yang mengontrol persoalan-persoalan bisnis dengan skala tinggi, skala besar, dengan kekayaan yang demikian besar sebuah korporasi. Maka proses checking point-nya terhadap pemasukan pengeluaran itu, simpanan bank dan aset-asetnya, perlu ada sebuah detail informasi yang signifikan yang memastikan bahwa Black Hand Terror by Letters yang dikatakan oleh Lombardo itu bisa saja menjadi model-model baru di dalam kejahatan korporasi. Jadi sekali lagi, kejahatan terorganisir itu bukan organisasinya sekarang itu, tapi model-model bisnisnya, transaksinya, metode-metodenya. Seperti yang pernah terjadi pada kasus The Pizza Connection ya. Di sana bagaimana mafia
itu bekerja dengan sangat rapi, melibatkan berbagai konsultan, auditor, bahkan jaringan konspirasi yang demikian menasional pada masa itu. Menunjukkan bahwa sekarang ini kita memastikan kejahatan terorganisir bukan kepada mencari fisiknya, karena tidak mungkin ada jejaknya dan tidak mungkin secara formal dibuat. Tetapi yang ada, kita bisa memastikan perilakunya dan metode dan cara-cara transaksi bisnis itu dilakukan. Sekian. Sampai jumpa kembali FW Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.